mending lapor damkar. Yang bener, ayo kita lihat. Ini Bang Umam kalau di sosmed ini rame banget. Soalnya tadi dia ngonten juga gitu ya. Jadi dia bawa bapak. Itu nggak ada yang, dia tuh setengah stroke. Dia nyuruh anaknya buat benerin asbes. Cuman nggak ada yang benerin. Akhirnya dia nekat buat naik ke atas. Dan nggak ada yang tahu keluarganya. Dia naik ke atas, keluarga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dari jam 6 pagi. Saat ketahuan pas jam 8 pagi ketika istrinya mau jemur rengginang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Ada hashtag yang namanya mending lapor damkar ya. Karena di antara beberapa servis ke masyarakat yang paling cepat responnya itu katanya damkar. Karena kalau susah apa-apa lapor damkar datang dia gitu. Sampai hal-hal yang mestinya bukan kebakaran datang juga dia. Nah, kita akan langsung undang calon menteri perdamkaran. Langsung aja Bapak Insinyur Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Oh, dia bukan damkar, dia bagian terima. Ada kebakaran di mana, Bu? Iya, udah kayak kalau taker ini saya. Damkar di sini ya, halo. Ini Bang Umam, ini kalau di sosmed ini rame banget. Soalnya tadi dia ngonten juga gitu ya. Iya, betul, Bang. Sejak berapa lama ngonten? Saya ngonten itu dari udah lama sih, cuma naiknya tuh pas April tahun kemarin. April tahun kemarin. Berarti mulai orang tertarik sama damkar udah setahunan nih, bentar lagi nih. Iya, udah hampir setahun. Gitu. Benar. Itu udah tahun berapa jadi damkar? Dari tahun 2017. Oktober 2017 saya jadi damkar. Oktober 2017. Ya. Lama juga ya? Berarti sekarang hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun ya. Alasannya apa dulu milihnya damkar? Pasti bakalan beda-beda di podcast tapi nggak apa-apa. Yang bener yang mana? Jadi sebenarnya dulu itu orang tua nawarin saya. Dulu kan zamannya masih honor damkar Kabupaten Bogor itu baru misah dari BPBD, Pak. Ya. Jadi masih gabung tuh awalnya terus misah, butuh tenaga kerja banyak, akhirnya ada lowongan saya ngelamar lah ke damkar Kabupaten Bogor. Saya tuh jadinya dulu awalnya stand up komedi. Stand up dulu saya. Stand up dulu. Saya stand up. Bukan damkar lu baru stand up. Bukan. Lu stand up dulu. Stand up dulu. Stand up saya mikir bikin materi susah apa segala macam. Oh, mungkin jadi damkar punya premis nih gitu. Orang ya. Iya. Orang ada masuk pekerjaan gitu kan. Aku pengen mengabdi apa segala macam. Damkar aku pengen main masyarakat gitu. Dia masuk damkar kan yang punya premis. Jadi unik nih gitu. Awalnya langsung keterima apa enggak? Alhamdulillah langsung keterima waktu itu. Enggak, kenapa lo pilihnya damkar di antara premis lain gitu? Karena memang menurut saya kayaknya damkar heroik nih gitu kan. Ya kan, pasti dibalik apa namanya tugas-tugas nanti bakal banyak cerita apa segala macem gitu kan. Dan ternyata setelah masuk kebanyakan sekarang malah. Tapi lu nggak takut? Itu kan misalnya gini, di antara pekerjaan yang lain yang lu bisa jadiin bentuk premis, damkar kan ada hubungannya sama nyawa. Wah enggak, justru seru Mas sebenarnya. Emang lu udah obral tuh nyawa? Bukan diobral, emang kayak gimana ya maksud saya? Karena saya pernah dapat dari guru saya bilang katanya orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Yang paling ngerasa hati saya seneng adalah setiap abis nolongin orang, itu saya langsung ngerasa kayak anjir keren banget gua gitu. Pertama kali apa yang lu tanganin? Pertama kali yang saya tanganin itu ini sih salah laporan. Iya bener, pertama kali itu saya inget banget. Pertama kali abis beres diklat, beres segala macem. Jadi waktu itu ada laporan katanya kebakaran, asap doang gede banyak gitu. Begitu sampai di lokasi ternyata bukan kebakaran, emang orang lagi bakar sampah. Nah, kok bisa dilaporin? Kita udah, jadi dia nelpon. Jadi kan dulu tuh masih regulasinya masih belum jelas Om. Intinya ada laporan kita berangkat dulu tuh. Jadi asapnya tuh udah kumpul banget. Ternyata memang ada orang warga lagi ngumpul sampah se-RT gitu kan, dikumpulin jadi satu, terus dibakar gitu. Nah asapnya gede, yang lapornya warganya di RW sebelah karena asapnya udah kebangetan gede. Oh, disangka ada kebakaran. Sangka ada kebakaran, taunya orang lagi bakar sampah gitu. Oh, tapi kan berarti lega ternyata bukan apa-apa kan. Iya, gitu. bukan apa-apa. Kita udah berangkat 2 mobil itu. 2 mobil jalan. Ya Allah, ya Rabbi. Itu kalau kayak begitu itu berarti kan ada kos keluar tuh. Oh, itu memang ditanggung negara ya? Ya itu mau udah tanggung negara ya. Kalau gua nonton film Glangwir, pemadam kebakaran, itu kalau ada kebakaran tuh kan bunyi gitu kan di markas itu bener ya? Ya. Terus ada orang lari gitu turun pakai gitu. Oh ya itu benar. Itu beneran ada? Bener ada. Dan SOP kita kan begitu.
SOP kayaknya SOP gedung damkar emang begitu dah. Oh gitu. Kecuali di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu udah bikin kayak waterboom Om. Oh gimana? Yang perosotan muter gitu. Nah kalau gitu? Di Jepang tuh udah kayak gitu. Ada tukang dorongnya juga. Oh gitu. Karena itu kan membuat efisiensi turun. Kita kan kalau turun kan harus cepat. Kalau tangga itu kan resikonya buru-buru jatuh segala macam. Kalau pakai tangga, pakai tiang itu kan tinggal serot gitu doang. SOP-nya emang berapa detik untuk dari denger itu sampai keluar? Oh nih SOP-nya itu adalah ketika telepon ditutup sampai mobil jalan itu 2 menit. Tapi bukan yang kayak lu Bu nih, jangan ditutup dulu ya, kita belum siap. Enggak gitu. Tapi intinya pas laporan udah selesai, telepon ditutup, kita jalan itu 2 menit. 2 menit. Dan dari mobil jalan sampai ke lokasi itu 15 menit harus sampai. Akan tergantung lokasi bukan? Kalau lokasinya jauh? Nah, itu dia fungsinya adalah sektor-sektor banyak di setiap kelurahan. Gitu. Macet gitu? Apa daerah padat? Ngaruh nggak? Itu ngaruh juga, tapi intinya SOP kita adalah 15 menit. Makanya kadang-kadang ada yang suka forbidden gitu segala macam. Nah, kalau misal lagi ada kejadian gitu lagi tidur tuh harus bangun semua. Bu ya bangun lah. Terus gak bisa madamin lewat mimpi kita. Dan kebanyakan pemadam laki ya? Laki ya. Tapi ada sih sekarang beberapa anggota yang cewek. Oke, sekarang pertanyaan gua yang paling lu pernah rasain paling berbahaya pas kapan? Oh, pas berbahaya waktu saya evakuasi bawa bapak tuh. Ini bukan kebakaran? Bukan, ini adalah penyelamatan. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu ada telepon bulan puasa tahun berapa saya lupa. Jadi dia bawa bapak. Itu nggak ada yang, dia tuh setengah stroke. Udah gitu nggak ada yang tahu. Dia nyuruh anaknya buat benerin asbes. Cuman nggak ada yang benerin. Akhirnya dia nekat buat naik ke atas. Dan nggak ada yang tahu keluarganya. Dia naik ke atas, keluarga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dari jam 6 pagi. Saat ketahuan pas jam 8 pagi ketika istrinya mau jemur rengginang. Cuma gue kalau ngetahuin orang ya. Tapi bisa unik juga. Jadi naik ke atap, keluarga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi nggak curiga. Nggak curiga. Sangkanya lagi jalan doang. Iya, sangkanya lagi kemana kali aktivitas gitu kan. Ternyata pas istrinya jemur rengginang, lah ada laki saya ini di asbes. Di atas asbes lagi tiduran. Karena udah nggak bisa gerak, Pak. Iya, kasihan tuh kan. Akhirnya dia panik tuh, dia mau tolongin nggak bisa, takut asbesnya ambrol. Akhirnya anaknya mikir, cuaca makin panas, gimana caranya bapaknya tetap di atas dan adem. Akhirnya dia apain Pak? Disiram pakai air anaknya dari bawah. Dia belum kepikiran buat manggil damkar tuh. Terus pikiran lagi, akhirnya dipakein kasur Palembang. Di kasur Palembang, ditaruh di atas kasur Palembang, bapaknya ditidurin dulu. Nah, terus manggil damkar tuh baru kepikiran. Jadi dari jam 8 sampai jam 11 baru kepikiran manggil damkar. Astagfirullahaladzim. Itu bapak dari jam 6? Iya, hilangnya 5 jam di atas, di asbes. Enggak, lu sempet nanya enggak, bapak ngapain ke asbes? Iya, jadi dia tuh kesel, dia nyuruh anaknya benerin asbes, kagak ada yang mau. Pada saat itu tugas saya buat ngeliput doang tuh. Komandan saya naik tuh waktu itu. Komandan saya naik 3 orang, satu naik di atas asbesnya, yang satu di corannya, yang satu di bawah megang tangga. Nah, begitu mau dipakai tanduk portable, set ambrol. Bubrak, hancur. Langsung anaknya ngomong, kalau gini mau gue evakuasi sendiri. Lah itu kan gara-gara anaknya juga ngebasahin. Iya bisa jadi. Akhirnya bapaknya jatuh dong. Bapaknya jatuh. Untungnya jatuhnya tuh jadi langsung udah begini gitu. Langsung komandan saya tuh langsung di bawah gitu. Waktu itu. Oh, posisi udah siaga. Jadi gitu. Si bapak tuh nibarin komandan saya. Gitu, komandan saya yang di bawah waktu itu. Tapi bapaknya nggak apa-apa jadi? Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma ya habis dari situ udah tuh aman segala macam. Mungkin saking terima kasihnya sampai ngomong begini dia. Udah bawa bapak semua sini anggota damkar, batalin aja puasanya. Dosanya saya yang nanggung, kata dia gitu. Bisa gitu. Iya, soalnya saya juga batal. Pas disiramin saya kepinum dikit gitu. Padahal mungkin masyarakat yang belum terlalu paham ya bahwa damkar itu memang tugasnya bukan cuma kebakaran. Iya, tapi semua kesulitan-kesulitan masyarakat. Ini katanya damkar ada pernah nangkep maling. Nah itu Pak tuh. Itu gimana ceritanya sih nangkep maling? Tolong nih ada maling di daerah sini. Ini udah kabur dong. Itu saya bingung, makanya saya juga nggak tahu teman-teman damkar Indonesia nih kayaknya semangat banget bantu masyarakat itu gitu Pak. Cuma saya mikir kadang-kadang yang bukan tupoksinya masih dikerjain juga, kalau bisa mah jangan dah.
Bukan apa-apa begini maksud saya ya. Kalau polisi kan dipersenjatai. Iya benar. Kalau malingnya bawa senjata apa segala macam, polisi udah tahu cara ngehandle-nya. Iya benar. Ya kalau damkar mah maling bawa senjata kan kita nggak biasanya ngadepin binyawak doang. Iya. Iya. Biawak juga tugas damkar. Ih, damkar Pak. Iya gue pernah lihat postingan lo ya. Iya. Ada beberapa kali sih nangkep binyawak juga. Itu kan masuknya penyelamatan korban. Itu masuk dalam penyelamatan korban. Iya itu. Jadi aduan unik apa aja yang masuk ke lu pernah? Kemarin yang parah. Orang kelilipan matanya. Orang kelilipan matanya manggil damkar. Iya itu. Gimana ceritanya? Jadi gini nih, saya lagi santai. Dia santai aja gitu di kantor habis evakuasi ular. Tiba-tiba ada anak muda bawa motor. Set datang. Bang, ada apa? Tolongin bang, mata tadi gua mau beli dimsum terus mata gua kelilipan ini, kata dia, sakit banget dari kemarin sampai nggak bisa melek, kata dia gitu kan. Kata saya, ya Allah lu mah apa bahaya sih, kata saya. Lu kenapa kepikiran manggil? Belum saya bantuin tuh Pak, Lu kenapa kepikiran manggil damkar? Lu kenapa kepikiran kesini? Ya kan gua ngeliat di TikTok katanya damkar bisa bantu kesehatan juga. Kesehatan apa? Apa emang? Kata saya, ya Allah. Udah kelilipan dong panggil. Iya. Apa solusinya dia Pain? Kata saya beli insto. Beli insto, dia ke sono beli insto, dipakein, pakai insto, beres. Cuma insto doang kan? Ya, lu sebenarnya malas beli insto doang kan, kata saya gitu. Lu nanya nggak dia kenapa itu kelilipannya? Nggak tahu, intinya kelilipan debu, lagi bawa motor kena binatang aja masuk. Itu Pak kemarin tuh. Nah kalau orang manggil damkar bayar nggak? Gratis. Oh yang benar? Gratis Pak. Itu yang bikin dipanggil mulu. Itu kali ya. Mungkin ada petugas lain kalau manggil harus bayar. Oh iya, nggak tahu dah saya kalau itu. Iya mungkin. Maksudnya swasta kali swasta. Oh iya swasta. Ya. Oh jadi panggil damkar itu kalau kondisinya memang kesulitan gratis. Gratis Pak. Semua selagi itu memang tupoksi ya. Ya selagi itu memang tupoksi. Beda lagi kalau kayak bikin hujan buat film. Oh bisa juga damkar tuh? Nah itu kan masuknya nyewa alat Pak dia. Mereka tuh nyewa ke kantor gitu. Dan itu memang ada regulasinya. Jatuhnya biaya retribusi kalau kayak gitu-gitu tuh. Oh gitu. Oh jadi film-film yang romantis, yang nangis-nangis di hujan. Lu nonton filmnya romantis coy. Gua pelukan, sayang, nangis. Lu whitein tuh kamera, ada petugas damkar lagi megangin. Lama banget ini syuting dah gitu. Kagak dapat bagian syuting. Iya. Itu satu kelilipan, apalagi yang lu pernah? Kelilipan, terus ada ini Pak. Saya pulang ngisi solar. Ya. Nyampe kantor. Ada segerombolan anak-anak SD bawa bat matahari. Datang ke kantor dengan kondisi sepedanya patah. Terus? Minta dianterin pulang. Timbang sepeda patah, dianterin pulang sama damkar. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya karena kebetulan free, ya udah 2-3 orang anggota nganterin aja pulang. Karena lumayan juga jauh. Nganterin jalan pakai mobil? Naik mobil ya. Naik mobil ada kita mobil yang semi bak gitu tuh, yang Hilux kalau nggak salah. Ini mah kalau dicerita begini mah tiba-tiba orang nonton tiba-tiba ada apa-apa dikit-dikit telepon damkar nih. Nah itu dia makanya. Kehabisan ongkos telepon damkar. Nah. Kenapa? Gak bisa pulang, bisa ongkos, damkar kena. Saya aja nggak megang duit sih. Nah kalau lu yang menyangkut nyawa, kebakaran beneran? Kalau kebakaran beneran gini Pak, saya pernah di Pasar Luiliang waktu itu. Waktu di Pasar Luiliang itu kita bisa sekitar 12 jam kalau nggak salah dah. Dari 6 sore sampai 6 pagi. Ya, itu kita 12 jam. Itu benar-benar gede banget apinya dan kita kesulitan karena sumber air yang enggak ada. Tapi alhamdulillah enggak ada korban nyawa waktu itu. Damkar itu jalan itu enggak bawa air ya? Atau bawa. Tapi enggak, maksudnya enggak banyak, cuma segitu aja, setengki itu aja. Setengki nih, Pak. Yang kemarin aja 8.000 liter, itu saya tes, habis berapa menit? Itu sekitar 4 menit habis. 8.000 liter 4 menit? 4 menit habis. Itu makanya kita tuh butuh sumber air. Makanya ketimbang ngomelin damkar nggak ada air, mendingan kasih tahu sumber airnya di mana. Soalnya mobil damkar tuh bukan sumur jam-jam yang airnya kagak habis-habis. Kalau sumur jam-jam kan dari Nabi Ismail sampai sekarang masih ada airnya. Kalau emang itu kalau sumur jam-jam itu travel umroh pada nguber itu di dekat ini mobil damkar. Berarti nyarinya apa? Kali. Intinya sumber air yang dalamnya semeter lah minimal. Jadi gitu. Ketika si pompa yang nyedot tuh lumpurnya nggak keikut. Oh kalau kali masih ikut ya? Ya kalau yang cetek masih ikut. Kan ada tuh yang air kali atau solokan yang cetek banget tuh. Nah itu nggak pompa kita tuh nggak bisa maksimal nyedot.
Indonesia kan masih susah tuh kayak saluran air kayak di luar negeri kan di setiap perempatan ada hidran gitu. Di sini kan nggak ada ya? Ada Pak, ada. Ada di Indonesia ada? Ada beberapa, cuman ada beberapa juga yang kagak aktif. Kenapa emang deh? Lagi ada tugas? Enggak dong, izin berarti ya. Enggak, jadi enggak aktifnya itu karena memang gini, enggak bisa digunakannya karena jadi di hidran itu ada koplingnya Pak nih, buat penghubung antara dari hidran sama selang. Nah, si kopling itu terbuat dari kuningan. Nah, itu sering hilang dicolongin sama oknum warga. Astaga, masih itu aja. Nggak tahu kali fungsinya. Ya, yang meskipun nggak tahu fungsinya kan seenggaknya itu kan fasilitas umum, bukan buat dicuri dong. Kok tahu-tahuan deh. Kuningannya buat apa sih orang? Jadi kiloin. Lu tahu? Iya, saya pernah soalnya. Enggak lah. Enggak dong. Kalau lu sendiri nih dari Bogor ke Depok. Di itu masih di dalam 8 tahun itu ya. Enaknya apa sih jadi damkar? Enggak tahu Pak ya. Saya cuma diajarin sama orang tua saya biar bersyukur. Udah itu doang saya bilang. Ya kalau dibilang enggak enak mah semuanya kagak ada yang enak semua, Pak. Iya, pekerjaan nggak ada yang sebenarnya nggak enak. Iya, capek semua. Iya, capek semua gitu. Cuma emak saya bilang, udah lu yang penting bersyukur. Biar kata kerjaan lu kayak begitu juga, lu kan seenggaknya lu hidup dari situ gitu. Walaupun pekerjaan gitu, tapi kan lu viral. Iya. Oh, jadi kalau secara nggak langsung, lu ketika ngonten lagi lu bekerja ini bagian dari bersyukur kali ya? Ya itu Pak. Benar. Maksudnya ada dengan nyantai aja gitu. Iya, yang ngisi-ngisi waktu sebenarnya. Karena kita tuh kerja kan 24 jam Pak. 3 jam buat ngecek alat, 3 jam lagi buat latihan. Itu juga kalau ada yang liatin tuh, kalau nggak ada mah santai. Nah sisanya tuh 16 jam Pak kalau nggak ada kebakaran, kita cuman bengong doang. Oh jadi kalau bisa, lu ada sehari nggak ada tugas nggak? Sering. Teman saya berarti dulu aman dong. Lu jangan doain ada masalah nih. Iya. Itu saking amannya sampai teman saya sampai miara bebek Pak di kantor. Ini kantor apa sih? Ada bener. Jadi di pos di belakangnya dibikin kandang dikit. Bete banget gue miara bebek. Bukan bebek yang bawa dari rumah, tapi emang sengaja beli buat miara di kantor. Buat ngisi waktu luang gitu. Udah berapa dia punya? Kemarin lebaran kemarin terakhir udah ada 3 induk 4 indukan. Menarik ya guys. Jadi pekerjaannya jadi pekerjaan ngebosinan apapun, seberbahaya apapun, kalau disikapi dengan fun jadi fun. Jadi fun. Nah, ini kita masuk ke ranah penggaji-gajian nih. Udah cukup belum sih kalau dari ini jadi pemadam tuh? Jadi pemadam ya. Saya masih cuma bilangin doang, kalau ngarepin duit gede jangan didamkar. Kenapa emang? Iya, ASN aja Pak. Kalau saya kan alhamdulillah P3K nih. Kalau P3K kan memang udah standarnya gitu, gaji dari golongannya berapa, tunjangannya berapa juga udah oke dah, udah cukup gitu. Cuma kalau yang honorer ini jangan lu dah. Karena honorer damkar setiap daerah tuh beda-beda Pak gajinya. Ada 1.400.000, ada yang paling parah 700.000. Kerjanya sebulan. Iya sebulan. Kerjanya nyelamatin orang. Keluarganya aja nggak selamat itu. Satir banget ini satirnya. Nyelamatin orang, keluarganya belum tentu selamat. Iya. Benar juga ya. Iya Pak. Berarti memang perlu diapresiasi teman-teman. Kalau nemu tempat pemadam kebakaran, dikirimin apa kayak gitu. Siapa tahu suatu saat nanti kalau lagi ada darurat membantu kan ya? Iya betul Pak. Gitu. Betul. Tapi pengen nggak sih naik gaji lo? Udah cukup, udah bersyukur sih udah cukup. Bersyukur saya mah, cuma kalau ditambahin sih nggak apa-apa gitu. Bersyukur aja udah cukup. Kan gini sekarang banyak tugas-tugas yang akhirnya ya maksudnya karena masyarakat ini nih sekarang nih apalagi ada hashtag itu kan. Oh ya. Jadi lebih percaya sama damkar nih. Ya. Nah tugasnya jadi lebih banyak nih kan, jadi lebih banyak gitu kan. Kalau lu menyikapi ini lebih happy apa lebih jadi banyak kerjaan gitu? Ya kalau saya sih intinya gini sih Pak, kalau masalah itu mending lapor damkar daripada anuan kan gitu. Saya cuma mikir kayak ya janganlah, nambahin kerjaan doang. Pertama nggak bakal efektif Pak. Contoh gini deh, ada sabung ayam nih, ada warga lagi, ada satu tempat lagi ngadain sabung ayam. Dia manggil polisi, misalkan, polisi nembak pistol ke atas, bubar tuh orang, bisa ditangkepin, kejar segala. Kalau misalnya lagi ada sabung ayam, manggilnya damkar, disemprot air dari atas, kan. Bubar kagak minta nambah Pak, ntar yang ada air lagi gitu kan. Iya nggak efektif gitu. Iya. Salah penanganan. Salah penanganan, nggak bakal efektif lah intinya gitu. Terus ada maling pakai pistol enak, kita cuma bisa punya senjata apar. Ketangkep kagak kan cuma ngebul itu dia. Kan? Iya susah, jangan dah kalau kata saya. Emang damkar nggak dipersenjatai? Enggak ada senjata apa kita apaan? Kita cuma punya ada satu senjata, bukan senjata sih, itu masuknya kampak.
Kampak itu buat ngebuka hidran yang di jalan tuh. Hah? Jadi bentuknya kampak, jadi ada kotak. Nah itu buat ngebuka hidran. Udah, itu doang ya. Itu doang. Karena kan tugas kita emang bukan buat kriminal atau segala macam, jadi nggak dipersenjatai gitu. Oh. Tapi ini ada beritanya nih. Apa tuh? Satpol PP dan Damkar Kapuas bantu atur lalu lintas. Satpol PP. Satpol PP juga bukan di topoksinya, ini Damkar juga. Iya. Lalu lintas juga. Itu Pak, makanya saya beberapa gini Pak nih ya. Saya bikin konten. Itu tujuannya adalah buat mengedukasi mana yang kerjaan Damkar, mana yang bukan. Oh gitu. Iya, tapi setiap saya bikin satu konten, tiba-tiba ada yang konten lagi muncul. Kayak saya pernah bikin gini, konten ada orang minta tolong sama saya buat nanganin kesurupan. Kan saya nggak bisa. Iya, kata saya nggak bisa. Saya tahu setan terbuat dari api, tapi jangan damkar juga. Nggak lama ada satu damkar di daerah bilang, kepala seksinya ngomong, warga minta tolong masalah setan, damkar siap bantuin. Kan ke counter ya dia kan konten saya kan. Jadi bingung saya. Aduh, ya udah kata saya. Lu udah bilang gitu, ada juga ternyata kejadiannya. Iya, kejadiannya gitu. Jadi kalau sekarang makin lebar dong tugas damkar di mata masyarakat. Ya, jadi sebenarnya gini Pak, tupoksi damkar itu salah satunya itu penyelamatan korban. Nah, penyelamatan korban dibedah lagi jadi 12. Sampai akhirnya di endingnya itu di poin 12 itu ada yang namanya penyelamatan lainnya. Yang lainnya itu masuk situ. Nah, itu. Ini ada juga nih. Yang lainnya, ini salah satu dari kejadian lainnya. Gue bacain ya. Viral video petugas damkar selamatkan kemaluan bocah SD yang terjepit di resleting celana. Jadi ada kali lu training untuk tindakan keselamatan ya, untuk menyelamatkan nyawa manusia. Berapa bulan lu training untuk ngebukain burung. Sampai berapa bulan gitu ya. Iya. Ya padahal kan kalau kayak gitu kan sebenarnya dari dulu udah biasa Pak. Kayaknya kejepit resleting gitu mah. Waduh, tapi ini yang bikin unik ya. Jadi sebenarnya gini. Budget untuk pemadam kebakaran itu hitungannya penting. Ya betul. Karena di Los Angeles itu ada cutting budget 17,9 miliar untuk pemadam kebakaran. Kebakaran kotanya. Kan? Nah, itu baru di cutting belakangan tuh, berapa bulan belakangan. Kebakaran kotanya. Makanya. Sepenting itu ya. Susah. Apa yang bakar pemadam itu? Ya bisa jadi. Demo nggak berani. Bilang aja ini alam gitu. Alam, benar. Gitu ya, segitu ya. Emang penting banget Pak. Saya sih jujurnya gini, sebenarnya kalau bicara masalah tadi nggak gaji apa segala macam, itu kalau misalkan emang itu nggak bisa, kalau harapan saya sih adalah teknologinya Pak. Anggap dah gini, kita disuruh milih antara gaji naik atau teknologi dan peralatan disempurnakan. Kalau saya pribadi lebih milih peralatan dan teknologi disempurnakan. Kalau gaji naik 5 kali lipat? Gaji naik 5 kali lipat, peralatan kurang. Tetap aja ntar ujung-ujungnya kita beli peralatan sendiri pakai duit gaji. Karena damkar itu bergantung banget sama alat Pak. Maksudnya alat yang sekarang gimana bentuknya? Ya maksudnya oke sih. Cuma ada beberapa kan yang masih kurang tapi didiemin karena anggaran yang nggak ada kayak gitu segala macam. Emang kalau yang teknologi barunya tuh yang gimana sih? Teknologi barunya, contohnya gini, pemadaman pakai drone. Itu udah ada yang pakai drone di Cina tuh. Bahkan kemarin sempat Damkar Indonesia tuh SDM orang Kemendagri itu sempat ada yang kemarin ke Cina ngelihat pemadaman pakai drone. Jadi gedung bertingkat, ada kebakaran di atas. Itu bukan disemprot dari bawah pakai anggota lagi, tapi pakai drone terbang. Drone yang nyemprot. Drone yang nyemprot. Oh. Itu termasuk ini evakuasi sarang tawon, ngebakar sarang tawon, pakai drone juga yang ngebakar gitu. Wah, kalau udah pakai drone, lu kerjanya apa? Yang nyetir, yang isi ulang gitu. Tapi benar juga loh. Kebakaran kalau yang di atap gedung, apalagi kebakaran besar, kalau ternyata bisa pakai drone itu lebih efektif. Soalnya ada berita kemarin yang diglodok. Nah, itu tim pemadamnya susah untuk nge-reach ke atas itu. Udah ngebul. Nah, itu. Yang bisa diselamatin kan yang beberapa yang masih sempat dia pakai tangga tuh kalau nyampe tuh kan. Itu kan yang di atasnya lebih tinggi lagi kan nungguin apinya padam. Ya. Soalnya airnya enggak nyampe kan? Ya. Nah, benar juga loh ternyata. Karena selain itu pun gini Pak, di Indonesia ini kan pemukiman padat, ya kan. Contoh kemarin yang di Blok M apa di mana gitu yang kebakaran gede banget kan, nyebar lama itu karena adalah akses kita sulit. Coba bayangin kalau misalkan pakai drone, kita bisa nyemprot satu titik dari atas kan enak.
Iya benar juga sih. Itu. Lebih udah bisa dilihat lagi mana titik kebakarannya kan? Iya, itu enak kayak gitu tuh segala macam. Makanya saya bilang, saya sering banget bilang di materi stand up comedy saya pun saya bilang, damkar tanpa alat itu jadi kayak warga biasa. Kenapa? Karena di waktu pelatihan aja kita dibilang kita harus percaya sama alat. Cuman masalahnya semua alat kan nggak proper. Ada yang nggak proper gitu. Waktu saya pertama kali ular kobra Pak, pernah ngerasain. Jadi waktu saya datang ke lokasi, itu saya sepanjang perjalanan percaya sama alat. Begitu sampai di lokasi, sayangnya Bapak yang kalau belum tahunya, grab stick itu jadi nangkap ular itu pakai grab stick. Yang begini ya. Ya, gagangnya dipencet, ujungnya ngegigit. Nah, yang sialnya yang saya bawa pada saat itu, gagangnya saya pencet, ujungnya nggak tapi ngegigit. Cuma gitu doang. Cuma gitu doang. Jadi gigit jadi apa nama alatnya? Grab stick. Dia grab sticknya dapat yang nyama. Iya. Enggak gigit. Enggak ngegigit. Cuma ngunyah doang ya. Iya, ngunyah doang. Nah, ular nyeplos, Pak. Kita berempat panik tuh. Panik bukan gara-gara ular, tapi panik karena warga di belakang pada nontonin ini. Panik gimana caranya biar nggak kelihatan panik, Pak. Malu kita damkar kan ini. Iya, itu makanya. Oh iya benar juga. Ini itu salah satunya yang apa namanya? Bisa dibilang taruhan nyawa juga loh. Iya itu. Ya kan lu harus jadi pihak yang mengamankan dan sikap postur lu juga jangan kayak orang takut kan. Itu harus berani gitu. Wah. Walaupun sebenarnya ya ngadepin kobra ini gitu kan. Kita lihat-lihatan doang ini gimana. Sama satu orang teman saya teriak aman-aman tapi sambil mundur, Pak. Aman kata dia. Itu bagaimana akhirnya sana Akhirnya digeprek. Mau enggak mau. Oh, gitu. Alat Grab itu aja apa aja karena jarang dipakai? Ya bisa jadi karena jarang dipakai, jadi itu udah kendor. Sebenarnya kan itu kan alat emang rawatan kita kan. Cuman memang pas pada saat itu saya jadi bawa 2 Grab stick, yang satu kencang, yang satu enggak. Nah sayangnya yang enggak ini saya pakai buat ngejepit palanya. Jadi nyeplos. Yang ini saya buat ngejepit buntutnya. Seharusnya yang kencang itu saya buat ngejepit palanya gitu waktu itu. Jadi memang itu salah satunya ya tugas-tugas yang di luar kebakaran tapi juga menantang maut. Nah, kalau alat-alat yang ada sekarang lebih efektifnya kayak gimana sih yang udah lihat di Cina tuh? Kan sekarang udah macam-macam kan. Iya. Kebakaran di mana titiknya nggak usah didatangin tahu gitu. Kemudian cara pemadamannya disemprot aja langsung mati gitu. Ngomong-ngomong airnya beda apa enggak sih? Sama airnya. Jadi kalau yang saya lihat Cina itu dia makanya foam. Bukan pakai air. Jadi mungkin gini, kalau foam itu tekanannya nggak tapi kenceng kayak air mungkin. Daya pantulnya gitu kan. Jadi bikin drone-nya bisa standby gitu segala macam. Itu mungkin foam, dan foam itu biasanya buat kebakaran jenisnya jenis minyak, Pak. Foamnya jenis minyak. Busa. Jadi dia tuh madaminnya pakai busa, kebakaran jenis minyak gitu. Kayak bensin gitu segala macam. Makanya kan pernah ada tuh di media sosial pas motor kebakaran disemprot pakai Coca-Cola, dikocok bisa dipadamin. Nah, kalau pakai air nggak bisa karena kan minyak sama air tuh nggak bakal bisa bersatu. Nah, yang ada malah kebakarannya jadi tambah melebar. Gitu. Kalau misalnya peralatan itunya punya juga tapi? Foam ada, kita mah ada. Ada juga. Ada, kita mah ada. Tapi kita masih pakai mobil. Gitu. Iya gitu. Ini mungkin ya kalau misalnya didengar aspirasi ini siapa tahu bisa menjadi masukan gitu ya, bahwa peralatan dari pemadam ini bisa lebih dimutakhirkan gitu. Iya, betul, Pak. Jadi gaji nggak usah dinaikin, nggak apa-apa juga, nggak butuh juga. Gitu. Ya kan ya, nggak butuh dibakar. Ya nggak apa-apa kalau sekalian mah. Ya gitu. benar-benar. Kata lo daripada gaji mendingan alatnya aja kan gitu. Iya kan. Enggak semuanya punya rezeki yang lebih kayak saya juga kan maksudnya. Dia lagunya enggak maksudnya bukan gitu, Pak. Maksudnya enggak semua damkar yang komedian, enggak semuanya damkar yang podcast kayak saya gitu. Maksudnya gitu. Masih banyak yang butuh juga. Nah, kalau ngomongin gaji nih, ternyata nih ada surveinya, ada 10 negara gaji dengan negara yang gaji damkarnya terbesar. Coba kita cek. Indonesia nomor 2 nih kayaknya. Paling gede. Indonesia paling gede. Oke, kita cek ya. Nah, sebenarnya kalau berarti lu dari berapa? 8 tahun? Berapa kali naik gaji? Awal masuk 1.600.000. Terus 1.800.000, 2.500.000. Sekarang pas ASN alhamdulillah ada gaji, ada tunjangan. Wih, ini kayaknya tambah terkenal, tambah naik pangkat nih cepet nih. Amin. Kan jadi bagian ini PR, jadi PR. Iya. Oke. Ini 10 negara yang membayar upah petugas damkar tertinggi. Yang Swiss gajinya itu 102. Gede banget. 102.000, 8.500 Swiss franc per bulan. Itu mungkin per tahunnya kali ya.
Nih di Amerika Serikat 80.000. Dia juga. Kanada. Oke. Kanada sekitar 65.000. Itu sekitar ya sama tuh. 800 sampai 1 miliar tuh. Tapi sebenarnya pas saya paham itu kenapa bisa beda gitu. Kenapa? Karena gini, di luar negeri damkar itu udah punya departemen sendiri, Pak. Departemen pemadam ada? Iya, Iya memang mereka berada di bawah fire department memang. Iya, departemen mereka tuh damkar departemen semua, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat. Makanya mereka punya anggaran gede, gajinya gede. Nggak usah ke sana, kita lihat aja di Indonesia. Damkar wilayah lain disamain sama damkar DKI pasti beda jauh. Karena damkar DKI dia damkar tingkatnya provinsi. Oh gitu. Provinsi DKI. Oh. Nah, yang di bawahnya itu suku dinas, sedangkan yang lain itu wilayah-wilayah kota, damkar kota kayak saya misalnya Depok, itu berarti damkar Depok. Ketika saya mau adu kita sama nggak usah di luar negeri deh, di Jakarta. Itu beda gajinya karena memang mereka itu skalanya provinsi damkarnya. Ada gitunya juga. Iya. Kita tuh belum punya institusi sendiri di skala nasional. Mungkin ada cuma tapi itu sebagai badan pengawas doang. Enggak kayak TNI Polri gitu. Kalau TNI Polri kan mereka udah punya anggaran sendiri skala nasional. Seragam semua sepaket gitu. Satu Indonesia kita enggak. Itu. Kalau damkar di bawah apa? Damkar di bawah Pemda Pemkot. Cuma pengawas di atasnya adalah administrasi wilayah, Bina Adwil dari Kemendagri gitu. Oh, mungkin memang sudah secara hierarki sistemnya begitu kita di Indonesia ya? Iya. Bukan departemen sendiri khusus ngatur kebakaran yang punya anggaran sendiri. Iya. Berarti di drop dari atas nih. Iya. Kalau itu kan kayak Basarnas misalkan Basarnas sudah pusat dari atas satu nih ke bawah berarti bawa dari Basarnas itu kan. Nah, kalau damkar mah enggak. Makanya ada misalnya di damkar DKI. Kalau DKI APD satu orang satu di Depok enggak. Bahkan ada satu daerah satu regu isinya 5 APD-nya cuma 1. Kenapa cuma 1? Iya bener, karena anggarannya kurang, ada di daerah kayak gitu. Jadi tersedianya cuma 1? Iya, satu regu isinya 5 orang, APD-nya 1. Iya, karena anggaran gitu kan? Iya bisa jadi, karena padahal pas nyampe lokasi kan harus pakai semua. Nggak bisa yang satu pakai fair jacket, yang 4 pakai sunblock tuh kan nggak nutup. Nggak ganti-gantian lah. Iya ribet banget kayaknya yang mau maju kan. Loh kalau misalnya APD buat zaman COVID tuh kan? COVID kita tugas juga bantuin BPBD buat nyemprot waktu itu, nyemprot disinfektan kan pakai mobil damkar waktu itu. Oh, tugas lu tuh nyemprot disinfektannya? Iya, waktu itu. Pakai APD semua gitu ya? Iya, pakai semua waktu itu. Oh, jadi itu masuk nyawa juga tuh. Oh iya banget, Pak. Karena orang lagi pada mau keluar, lu malah keluar ke tempat itu malah lu semprotin. Bukan main Pak itu kita. Tapi kalau lu misalnya kenapa-napa keluarga ada yang nangisin aja? Nangis kalau itu mah. Nangisnya enggak ada yang ngasih gua duit lagi nih, Mas saya gitu. Iya. Ngomongin keluarga lagi. Aduh jangan deh kalau gitu ya. Jangan dulu. Kelihatan banget keluarga bahagia banget. Bahagia lah saya lah. Waduh. Iyalah, Umi bapak saya masih pada sehat. Sehat Umi bapak ya. Iya. Ada nih aduan masyarakat. Katanya damkar suka kebut-kebutan di jalan. Lo bener? Iyalah. Ngapain harus pakai ngebut? Kan SOP kita 15 menit. Nah ini yang orang nggak tahu nih. Emang tupoksi kita itu ada bukan selesai padam. Kita itu selesai tugas ketika mobil udah standby di kantor. Ya. Dan sudah terisi penuh lagi. Itu tugas kita selesai itu. Makanya kita pulang pagi harus pakai sirine dan harus ngebut. Pulangnya juga? Apa? Pulangnya juga? Pulangnya juga. Bukan kita tuh bukan mobil Pajero doang yang pakein strobo, bukan. Totot bukan kita. Kita memang udah ada SOP-nya. Ya mobil Pajero paling mau kondangan itu. Iya. Lu kenapa nggak pakai forrider? Tapi kalau forrider biasanya ada ini Pak relawan ngebukain jalan. Oh, biasanya ada. Itu relawan. Iya, gitu ya. relawan. Gitu emang orang-orang pakai strobo pengen lewatin jalan giliran pemadam. Pakai ini apa namanya sirena gitu. Pernah ada yang nggak ngasih jalan nggak? Ada Pak. Gimana ceritanya? Bukan nggak ngasih jalan, mungkin karena memang dia nggak paham. Jadi gini dia mobil itu kan kadang ada yang pakai kedap suara kan. Iya. Ya. Jadi mungkin sirine kita nggak kedengeran. Udah klaksonin, udah saya gebrak-gebrak pintu, nggak denger juga gitu. Cuma susah akhirnya kita ke kiri mau kiri kanan mau kanan, tapi ya udah lagi. Tapi ada yang minggir, ada yang pakai motor, cewek panik. Maksudnya? Jadi panik dia dengar suara sirine, dia panik, motornya jatuh, dia lari. Jadi dia minggir, motornya di situ. Motor tetap ngalangin jalan. Iya, motor tetap ngalangin jalan. Saking paniknya gitu. Ya namanya juga wanita ya. Iya sih benar. Yang punya dunia gitu. Dia sen kanan aja belok ke kiri. Iya gitu. benar. Jadi memang di jalan itu beberapa masyarakat itu suka memberikan empati kepada
pemadam sama ambulan. Gitu. Kalau menurut lo mana yang didahulukan? Damkar, Pak. Damkar, ambulan, terus apa namanya iring-iringan sama jenazah atau terbalik tuh itu 3. Pokoknya semua yang ada di jalan raya nomor 1-nya damkar kecuali 1, Pak. Yang bisa ngelawan, yang bisa bikin damkar berhenti itu cuma 1. Apa tuh? Kereta. Karena beda mazhab kita kan. Kalau kereta mazhabnya rel, kalau kita mazhabnya aspal. Beda dan kita harus nahan. Sama satu lagi ada. Apa? Orang hajatan yang pakai jalanan. Itu kita nggak bisa ngelawan tuh. Susah itu, Pak. Susah. Nah, ini kalau kita lihat ya, berarti tugas-tugas damkar bukan tugas yang mudah. Berurusan dengan nyawa, tapi disingkapi dengan santai. Kemarin itu kan ada tragedi kebakaran yang bisa dibilang viral dan juga cukup miris ya, yang kebakaran di Glodok tuh kan. Iya, betul, Pak. Itu apinya kan segede-gede gitu kan. Iya, betul. Itu petugas damkar masuk aja gitu kan. Itu kan orang pada keluar, dia malah masuk, ini kan aneh nih. Iya. Pekerjaan apa sih ini gitu kan. Orang pada cabut, dia malah bawa tangga naik ke atas gitu kan. Iya. Nah, yang dihadapin kan bukan cuma api tuh, asapnya juga. Asapnya juga, ya betul. Karena asap pingsan, kebakar juga dia. Iya, makanya kalau di lokasi kebakaran itu jarang ada orang kebakar, Pak. Adanya orang sesak napas karena asap. Pingsan, mati, baru kebakar. Gitu. Oh, sebenarnya matinya karena sesak napas. Sesak napas, bukan karena kebakar. Biasanya kita kan kesundut aja kabur kan. Masa kebakar diem gitu kan. Intinya gara-gara sesak napas. Maka itu kalau udah kebakaran, asap itu lebih ringan daripada oksigen. Oksigen itu ada di bawah gitu. Nah, sekarang tipsnya bagaimana? Misalnya gini. Satu ruangan nih ya, kita nggak pernah tahu tiba-tiba udah banyak asap. Sumber apinya kita nggak tahu. Udah isinya asap. Kita mesti ngapain? Apa? Kita cara keluar gimana? Cabut dari ruangan itu. Ya iyalah, cabut. Masa gua tiduran di situ? Enggak, maksudnya gimana cara keluarnya aja kalau udah kena asap gak bakal bisa keluar. Iya. Nah, caranya ngapa dicabut? Parah lu. Caranya adalah kabur dari situ tapi dengan cara jalan jongkok. Jalan jongkok. Itu untuk biar kita nggak sesak napas, kan asap di atas nih. Kita jalan jongkok gitu, nyari sumber cahaya, bukan sumber cahaya, api juga ada cahayanya. Intinya jalan keluarnya. Makanya kalau kita ke hotel apa segala macam, mungkin Pak Ari juga sering ngeliatin jalur evakuasinya mana nih. Oh, itu penting juga. Itu penting, Pak. Kita kalau misalnya mau nginep di hotel apa segala macam itu perhatiin itu. Saya pernah ngeliat ada TikToker, saya lupa, TikToker luar tapi dia tuh sampai ngeliat di kamar itu ada hidrannya apa enggak, ada sprinklernya. Sprinkler yang gitu yang keluar api, yang keluar air. Nah, itu sprinkler gitu, ada sprinkler, terus jalur evakuasinya di mana. Nah, itu penting tuh. Jadi ketika nanti ada kebakaran apa segala macam, kita ngikutin. Tahu arahnya kemana? Tahu arahnya kemana. Oh, itulah petunjuk buat jalan. Bener. Ini kemarin waktu kebakaran Glodok itu, ternyata ada salah satu di antara teman-teman yang korban itu selamat dan nggak mau disebutkan namanya. Dia itu selamat gara-gara bawa potong. Buah potong. Nanti menurut lo masuk logika apa enggak ya? Dia mesen buah potong. Buah potongnya kan di tempat karaoke nih. Mesen buah potong enggak datang. Dia mau keluar, mau manggil, di mana buah potong gue gitu. Pas keluar udah asap semua. Nah, udah asap semua, udah nggak bisa ngeliat tuh kan. Dia buka malah asapnya mau masuk gitu. Di belakang, makanya orangnya nggak datang, mungkin dapur udah kena kali gitu kan. Iya, bisa jadi. Dia balik ke ruang karaoke, di luar udah ada api, ayo keluar gitu. Jadi temannya pada takut, gue tunggu di sini aja gitu kan. Gue tunggu di sini aja, nggak keluar nih, dia apa namanya, udah pekat di luar. Sorry, nah merekanya udah tetap maunya di dalam. Dia keluar, kemudian dia jalan jongkok, dan dia tahu pintu evakuasi di mana. Nah itu. Nah kemudian ketika dia nemu pintu evakuasi, dia tuh di pintu evakuasi itu katanya tangga turun tuh isinya katanya. Iya. Dia tuh guling-guling. Oh. Jadi bukannya jalan, jadi ngengguling. Tangga berikutnya guling sampai akhirnya dia di bawah pingsan. Nah itu ditemuin sama orang pingsan baru dia bisa cerita tuh katanya. Nah berarti dia nih udah punya edukasi nih. Dia tahu jalan jongkok, dia tahu di mana pintu evakuasi, berarti dia udah mantau itu juga kan. Nah pintu evakuasi entar kalau apa-apa di sini. Gitu. Dia ngajak teman-teman, tapi temannya nggak ada mau. Gitu. Nggak taunya ada di TikTok, ditemuin di ruangan tersebut mereka pada ketemu terbakar di dalam kamar mandi. Gitu, disangka kamarnya udah kebakar ya. Iya. Gitu karena air kali kata dia. Mungkin kalau orang dia guling-guling mungkin karena dia kebanyakan ngirup asap terus pingsan. Bisa jadi itu Pak. Bukan diguling-guling dengan sengaja. Karena gini, kalau misalkan guling-guling dengan sengaja, oke dia selamat dari kebakaran tapi badannya pada patah bisa. Iya bisa ya. Itu makanya
makanya kalau kata saya sih nggak mungkin kalau misal secara dengan sadar logika ngeguling-guling di tangga tuh kayaknya nggak mungkin dah. Jalan jongkok paling gitu. Ya, mungkin jalan jongkok tapi dia udah nggak kuat kali. Dia gitu udah nggak kuat napas, pingsan, makanya bisa guling-guling sampai mungkin bawah. dia pikir maksudnya biar buru-buru sampai bawah. Nah itu. Paling serosolan gitu kali ya. Ya kalau serosolan sih masih oke dah gitu. Gitu ya. Waduh. Tapi bener juga berarti cerita dia bahwa asal muasalnya bawahi dulu gitu. Ya jalan jongkok gitu. Nah ini mungkin edukasi ya, pengetahuannya buat kita kalau kemana-mana cari jalan evakuasi, jalan keluar. Soalnya lift pasti mati ya. Lift udah pasti mati Pak. Pasti mati ya. Pasti mati itu mah. Gitu. Kemudian jalannya juga jongkok, cari tempat evakuasi. Jalur evakuasi. Dan kalau udah ada asap nggak usah mikir lagi ya. Iya udah cabut aja mau ngapain. Tapi lu pernah nggak sih di kebakaran segede gitu? Yang kayak glodok gitu. Ya. Waktu itu sih ini yang patu pabrik aluminium foil. Itu ada satu teman saya kejebak di dalam waktu itu. Jadi gini, waktu itu aluminium foil, pabrik aluminium foil tapi kebakar, bingung juga ya, padahal anti api ya. Iya benar. Iya, tapi emang itu kebakaran, saya nggak tahu deh. Intinya tugas kita mah madamin bukan karena apa gitu. Akhirnya berangkat ke sana, madamin, begitu mau masuk. Jadi kita ada 2 tim, ada tim maju, ada tim backup. Jadi yang satu maju nyemprot, yang satu nge-backup dari belakang nyemprot juga. Nah, begitu beberapa langkah mau masuk ke dalam, begitu tim yang nyemprot ke dalam masuk, ini runtuh nih, kejebaklah 3 orang di dalam. Yang tim backup mundur langsung kan. Daripada korban nambah, mending kita selamatin. Akhirnya masuk lagi tim rescue di backup kan, set ngancurin itu buat ngeluarin teman-teman yang 3 orang di sini. Selamat tapi. Selamat alhamdulillah ya. Itulah sebenarnya gini, dalam keadaan kayak gitu-gitu tuh, yang dibutuhkan adalah panic management. Emang ada pendidikannya? Ada Pak. Ada panik manajemen. Kita lagi tidur, pantat kita dibakar, panik nggak nih gitu? Ya panik lah. Itu ya panik manajemen. Contohnya gini deh, situasi kayak gitu kan sama aja kayak kita lagi ngadepin ular, ya kan? Kita ada beberapa video yang kalau misalkan kita lagi diem, ular lewat, kita nggak ganggu ularnya, aman sebenarnya gitu. Nah itu adalah panik manajemen. Jadi tenang, karena ada, saya lupa susunannya, intinya tenang, berpikir, tarik napas, tenang, berpikir, lakukan. Gitu tuh step ya ketika dalam keadaan darurat gitu. Kalau panik biasanya membuat tindakan-tindakan yang kadang keliru ya. Nah itu yang kadang keliru gitu. Tapi ada beritanya tadi, katanya gedung di Glodok itu ternyata tidak memiliki standar, apa gimana tadi? Glodok Plaza tak memenuhi syarat keselamatan kebakaran sejak 2023. Waduh. Gitu. Dan di sini kata Rulo malah kebakaran gitu. Lu ada denger cerita gak sih dari teman yang di sana gitu? Enggak ada cerita. Nah, tapi ini menjadi pelajaran kita juga semua ya, bahwa gedung-gedung tinggi harus ada standar-standar kebakarannya juga dipikir. Ada standar gempa, standar kebakaran, standar evakuasi itu. Itu banget Pak. Udah banget ya. Iya, seharusnya kan sebenarnya gini ya, kalau sepengetahuan saya, yang namanya dalam bangun gedung itu kan yang namanya IMB apa segala macamnya kan ada. Dan itu segala macam kan nggak mungkin diterbitin kalau bukan tim analis bangunan gedungnya udah meng-ACC. Gini Pak, saya dulu pernah di pengawasan sistem proteksi kebakaran. Nah itu tuh saya dan tim, tugas saya adalah gimana caranya bangunan gedung ini amannya seapa nih, udah aman belum nih sistem proteksi kebakarannya gitu. Nah itu baru gitu. Biasanya kan sebelum pembangunan gedung pasti ada itunya. Gitu maksudnya, kok tiba-tiba nggak ada gitu. Oke, kalau gitu ada satu materi stand up kali di sini mau dipakai. Jadi teman-teman, buat kenapa damkar bisa berani sama api, karena kita paham psikologi api kayak gimana. Ada yang namanya 3 unsur api. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua bahan bakar, yang ketiga adalah sumber panas. Nah kalau cukup diputus satu itu, maka api itu akan mati gitu. Contohnya apa? Tabung gas nyala, diputusin bahan bakarnya, maka api itu akan mati gitu. Tapi ada satu api yang nggak bisa mati meskipun 3 unsurnya udah dipotong. Itu adalah api keributan gara-gara berebut warisan. Itu susah. Ada juga api rumah tangga juga banyak. Nah, itu susah. Itu susah. Lebih susah lagi itu. Lebih susah itu. Aduh, guys ya. Memang walaupun beliau ini petugas kebakaran, tapi laki-laki itu hatinya tetap romantis sih sebenarnya dalam hatinya. Itu bentuknya aja kelihatannya sangar ya, gitu. Nah teman-teman, jadi besok-besok kalau ada masalah apa-apa ya, yang kira-kira mungkin bisa ditangani sendiri, jangan nyusahin pemadam kebakaran. Iya. Gitu. Nah menyingkapi hashtag ini bagaimana nih? Hashtag apa tuh Pak? Hashtagnya tadi mendingan panggil damkar. Itu berarti tingkat kepercayaan masyarakat meningkat
prestasi bagus buat damkar atau bagaimana? Ya sebenarnya gini buat teman-teman semua, kalau bisa akur dah sama tetangga gitu. Ya maksudnya akur sama tetangga. Maksudnya sebenarnya banyak banget tugas-tugas yang dikerjain tuh, yang dikerjain sama damkar sebenarnya bisa dengan dia minta tolong sama tetangganya. Oh, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh ngerepotin orang. Ngerepotin orang apa segala macam. Cuma kita masih kalau selagi santai, saya mah oke-oke aja. Yang pertama bete di kantor, yang kedua kan lumayan konten. Berarti lu nyari masalah juga nih kalau ada panggilan, lu malah semangat jadi. Semangat, gitu, semangat saya. Tapi antara bingung. Saya tuh semangatnya karena ada kerjaan, bukan semangat karena ada musibah ya. Iya. Walaupun kerjaan saya musibah gitu. Gimana sih bingungnya? Saya bingung nih. Nah, jadi konten ini hikmah membuat lu jadi semangat menjalani tugas. Nah itu benar. Selamatin ya. Nah gimana? Itu benar Pak. Makasih. Damkar perlu bayar gua. Makasih Pak. Kali ini damkar ditolongin Pak. Untung. Ini menarik ya guys ya, bahwa ternyata bertugas kemudian berjibaku dengan bertaruh nyawa gitu, itu bisa disingkapi dengan sesantai ini. Nah Ramadan nanti gimana? Ada libur dulu nggak? Enggak Pak, kita tuh nggak ada libur. Pokoknya sistem kerja kita sehari kerja 2 hari libur. Nggak ada libur lebaran gitu? Nggak ada. Kalau misalnya lebaran pas pisan kita libur ya alhamdulillah. Kalau pas kita piket ya udah. Ada cuti tapi? Cuti kalau buat ASN sih ada. Ada gitu ya? Ada dapat cuti saya sebulan sama segala macam. Cuma kan kalau di anggota itu sehari kerja 2 hari libur, nggak bisa kita. Oh, tapi tetap dedikasinya tinggi juga ya. Tuh bayangin guys. Sekarang kerjaan seberat apa? Bayangin teman-teman damkar ya. Ibaratnya butuh, mudah-mudahan dalam waktu ke depan gaji dinaikin lagi. Amin ya Allah. Tugasnya berat gitu. Dengan keadaan yang sekarang aja udah bersyukur. Gitu. Kalau lu mesti berterima kasih sama orang, siapa yang mau terima kasihin? Saya terima kasih sama Umi sama Bapak. Makasih Pak. Ngomong apa dong sama Umi dong? Masukin. Minta Umi lu nonton lu gitu. Iya. Gua selama lu nonton podcast lu gak pernah ngomong apa-apa buat gua gitu. Ngomong apa coba? Saya sama Umi, ya Allah, saya suka inian Pak kalau ngomong gitu. Umi pengen banget saya jadi guru. Katanya biar bisa manfaat buat orang. Makanya yang manfaat buat orangnya ini saya terapin di damkar aja nih gitu. Seenggaknya sih jadi damkar juga kan bisa manfaat juga buat orang nanggepin nyawa kayak gitu segala macam. Karena saya tuh orangnya tukang bercanda, nggak pantas jadi guru gitu. Gitu doang. Semoga Umi yang Bapak bisa nerima gitu doang udah. Bisa. Orang tua mah anak mau jadi apa ya diterima ya kan. Iya, Benar. gitu, Tapi ini damkar lu bukan cita-cita terakhir apa emang udah di sini aja? Ada cita-cita gua kepengenan mah ini gitu misalnya ada apa udah cukup jadi damkar aja. Saya kalau ngomong gini takut dibilang terlalu format sih Pak. Enggak apa-apa, format juga enggak apa-apa. Iya, saya cuma pengen jadi manfaat buat orang lain udah selesai. Apapun posisinya. Dimanapun saya gitu, saya cuma pengen bisa jadi yang manfaat buat orang lain udah selesai itu doang. Ngeri nih. Dia punya life goals-nya itu kepengen bermanfaat gitu. Entah cuma nyelamatin biawak kayak apa macam. Nah, yang penting bermanfaat. Yang penting bisa manfaat gitu. Ngeri kalau gitu. Dan teman-teman semuanya, langsung aja kalau mau tahu lebih dekat sama Bang Umam ya. Di akun Instagram sama TikTok namanya X Khairul Umam. Sama satu lagi Pak nih, saya izin boleh nggak? Jadi gini, rencana saya, materi-materi stand up komedian saya itu saya mau bikin show, Pak. Ngeri. Show stand up komedi tentang damkar. Tentang fenomena damkar dan tentang apa yang saya rasain. Tentang fenomena itu. Rencana kapan, Mas? Itu bulan Mei. Itu lokasinya nanti diupload di Instagram saya. Tunggu aja teman-teman. Di mana tuh bulan Mei ada kebakaran? Di situ ada show saya. Jadi pas lagi ada kebakaran, Bapak Ibu sekalian gitu. Ada kebakaran. Assalamualaikum, rame bener ini gitu ya. Lu ngobrol sini apa? Api biasa aja lagi gitu kan. Api doang gitu. Wah, itu menarik tuh tema damkar belum pernah ada ya? Belum ada, Pak. Kayaknya di Indonesia baru pertama itu. Di mana? Di Jakarta, Pak? Depok saya rencana saya. Di Depok. Di Depok. Ngeri juga ya Depok ya, ternyata punya stand up comedian yang damkar nih. Oke, tinggal dicari stand up comedian yang ambulan. Pada ngikut tukang mandiin mayat. Go ride gitu ya, go put gitu ya. Waduh, kita support ya. Bang Umam, mudah-mudahan kemudian sukses besar dan kemudian kita bisa melihat bagaimana perjuangan Bang Umam ya menghadapi api, biawak segala macam, akhirnya rezeki datang terus ya. Amin. Nah, semoga suatu saat akan menjadi
jadi umam yang baik. Itu apa? Umam. Insya Allah. Amin. Siap kalau gitu, Bang Umam, makasih waktunya. Makasih, ya. Mudah-mudahan kamu maafin kalau ada salah-salah bercanda ya. Ya, Pak. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau kenal Bang Umam, langsung aja bakar-bakar dikit lah rumah lah ya. Kita telepon dia nanti gitu ya. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Jika berasa menarik, mau gue silahkan share sebanyak-banyaknya ya. Boleh dipotong-potong, taruh di TikTok, taruh di mana aja. Jangan lupa tag Bang Umam. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.